Halo teman-teman semuanya, balik lagi di seri kedua playlist belajar statistik. Pada video kali ini kita akan mempelajari visualisasi dari data. Visualisasinya dapat kita kategorikan menjadi 5. Yang pertama ada bar chart, yang kedua ada pie chart, yang ketiga histogram, stem plots, dan time plots. Nah, dari beberapa chart di sini dapat kita bagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada categorical data, yang kedua ada quantitative data. Nah, untuk bar chart sendiri dan pie chart, dia masuk ke dalam categorical data. Sedangkan untuk histogram, stem plots, dan time plots, dia masuk ke dalam quantitative data. Nah, tetapi untuk di video kali ini kita akan berfokus ke categorical data atau bar chart dan pie chart. Untuk categorical data yang memiliki 2 chart, yang dimana ada bar chart dan pie chart. Nah, ini biasanya untuk bar chart sendiri digunakan untuk perbandingan produk, yang kedua data keuangan pribadi, yang ketiga ada hasil ujian atau nilai akademis, yang keempat ada hasil survei atau polling. Nah, di sini sebagai contohnya untuk perbandingan produk, misalkan ada 2 produk yaitu produk A dan produk B, akan dilakukan perbandingan berdasarkan hasil penjualan dari produk tersebut. Untuk perbandingan dari hasil kedua produk tersebut dapat kita visualisasikan menggunakan bar chart. Sedangkan untuk pie chart sendiri, biasanya dia digunakan untuk yang pertama pembagian pengeluaran, yang kedua ada pembagian minat dan bakat, yang ketiga ada komposisi gizi makanan. Nah, sebagai contohnya di sini kita mengambil dari pembagian pengeluaran. Nah, misalkan kalian ingin memanajemen keuangan kalian dalam hal pengeluaran biaya makanan sehari-hari, yang kedua ada biaya pendidikan, yang ketiga ada biaya untuk belanja baju misalkan. Nah, dari beberapa kategori tersebut atau kategori pengeluaran tersebut dapat kita visualisasikan menggunakan pie chart. Baik, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan melakukan penerapan dari kedua chart ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan beberapa studi kasus yang sudah saya siapkan. Untuk penyelesaian kedua studi kasus ini yaitu bar chart dan pie chart, saya akan menggunakan Python Jupyter Notebook. Buat kalian yang masih menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Google Colab, dipersilakan. Oke, langsung saja, let's code. Sip, sekarang kita sudah di tampilan Jupyter Notebook. Nah, kita akan melakukan tampilan visualisasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sebelum kita melakukan perkodingan, ada baiknya kita baca dulu soalnya. Jadi di sini ada seseorang peneliti yang ingin melakukan analisis frekuensi terhadap berat badan pada sekelompok orang dewasa. Nah, kemudian di sini ada diberitahukan bahwa data yang diperoleh yaitu ada yang pertama berat badan dengan satuan kilo, yang kedua ada frekuensi orang yang memiliki berat badan dalam kelompok tersebut. Nah, di sini ada 2 variabel. Yang variabel pertama yaitu berat badan, yang kedua ada frekuensi. Nah, yang dimana di sini ada jika seseorang memiliki berat badan 58, maka frekuensi orang yang memiliki berat badan 58 ada 15 orang. Kita disuruh untuk melakukan visualisasi dari kedua variabel di atas menggunakan bar chart. Oke, langsung saja. Karena kita akan melakukan visualisasi, jadi kita harus menggunakan library yang namanya matplotlib dan pandas. Nah, matplotlib di sini kita gunakan untuk tampilan visual atau visualisasi, sedangkan pandas sendiri kita gunakan untuk menyimpan data frame. Langsung saja pertama kita import dulu kedua library tersebut yaitu matplotlib.pyplot as penalty dan pandas. Nah, jika buat teman-teman yang belum melakukan install atau import library ini, kalian bisa gunakan perintah pip install matplotlib. Nah, kalian bisa gunakan perintah ini. Karena saya sudah melakukan instalasi terhadap kedua library ini, jadi saya tidak perlu melakukan instalasi lagi. Nah, langsung saja kita sudah melakukan import. Kemudian kita lihat di sini ada 2 variabel yaitu berat badan dan frekuensi. Yang pertama kita buat variabel terlebih dahulu. Variabel berat badan yang dimana isinya kita masukkan 58, 60, 62, 68, dan 70. Nah, nilai di sini kita ambil dari soalnya. Kita menyesuaikan pada soalnya. Nah, kemudian kita melakukan pembuatan variabel frekuensi yang dimana di dalamnya ada angka 15, 20, 30, 25, dan 10. Nah, berikutnya apa? Berikutnya dari data yang kita punya akan kita masukkan ke dalam data frame menggunakan pandas. PD data frame. Kemudian masukkan dictionary. Yang pertama ada berat badan. Kita
kita masukkan berat badan. Yang kedua, kita punya frekuensi. Nah, ini kita masukkan frekuensi. Oke, sudah seperti ini. Kalau misalkan kita tampilkan data.head. Oh, ini ada error. Ini error kenapa? Karena ini kita harusnya nggak ada n. Oke, coba kita running lagi. Nah, kedua variabel ini sudah menjadi satu di dalam data frame. Nah, berikutnya kita hanya perlu menampilkan kedua variabel tersebut ke dalam visualisasi bar chart. Pertama kita menggunakan matplotlib, plt, figure. Nah, ini kita gunakan untuk ukuran dari tampilannya. Kita pakai ukuran 5x3 aja. Nah, 5x3. Kemudian yang kedua kita gunakan plt.bar. Nah, dimana di dalam sini kita masukkan variabel data. Datanya kita ambil berat badan. Kemudian data di sini kita masukkan frekuensi. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kasih parameter ketiga yaitu warna dari chart tersebut. Kita akan kasih warna misalkan warna blue atau biru. Nah, kemudian kita kasih judulnya, judul visualisasi kita. plt.title. Judulnya kita kasih bar chart berat badan. Kemudian kita gunakan plt x label untuk mewakilkan nama label x. Nama label x di sini kita gunakan berat badan dengan satuan kilo. Kemudian untuk plt y labelnya kita gunakan apa? Frekuensi. Nah, jika sudah seperti ini, simple saja, langsung kita tampilkan. Nah, kurang lebih untuk tampilan dari chart berat badan terhadap orang dewasa seperti ini. Jadi di sini penjelasannya ada seseorang yang memiliki berat badan 58 dengan jumlah orang 15 orang. Kemudian di sini ada berat badan 60, yang memiliki berat badan 60 ada 20 orang, dan seterusnya. Oke, sip ya, clear. Next, di studi kasus soal kedua menggunakan visualisasi pie chart. Di sini kita baca dulu soalnya. Peneliti ingin melakukan klasifikasi minat siswa terhadap beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, data yang diberikan diantaranya ada variabel pertama yaitu ekstrakurikuler, ada olahraga, seni, musik, pramuka, dan sains. Yang kedua ada variabel minat. Nah, di sini ada jumlah minat seseorang terhadap ekstrakurikuler olahraga ada 40, seni ada 20, musik ada 15, dan seterusnya. Nah, perintahnya kita disuruh untuk melakukan visualisasi data di atas menggunakan visualisasi pie chart. Karena di sini kita sudah melakukan import terhadap kedua library, yaitu matplotlib dan pandas, jadi di bawah sini kita tidak perlu melakukan import lagi. Nah, langkah pertama, seperti biasa kita buat terlebih dahulu variabelnya. Yang pertama ada ekstrakurikuler, di mana di dalamnya kita gunakan list, yaitu olahraga. Yang kedua ada seni, yang ketiga ada musik, yang keempat pramuka, dan yang kelima sains. Oke, berikutnya kita buat variabel minat. Nah, minat di dalam sini kita gunakan list dengan nilai 40, 20, 15, 10, dan 15. Nah, kemudian di bawah kita akan buat variabel color untuk menampilkan tiap-tiap pie chart menggunakan warnanya masing-masing. Kita buat variabel color atau kita ganti aja warna. Nah, jika sudah, di dalamnya kita simpan warna gold atau emas, kemudian yellow green, kemudian ada warna apa lagi? Like coral misalkan. Kemudian like sky blue. Kemudian yang terakhir warna hijau, like green. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bungkus kedua variabel ini atau kedua data ini ke dalam data frame, yaitu kita gunakan data, kemudian pandas.data frame. Kita gunakan dictionary. Yang pertama ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang pertama kita masukkan ekstrakurikuler. Nah, di sini kita memasukkan variabel ekstrakurikuler
ekstrakurikuler yang kita ambil dari variabel ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan apa? Minat. Nah, minat, kemudian di sini kita masukkan variabel minat. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita tampilkan terlebih dahulu data.add. Oke, sudah tampil ya untuk variabel ekstrakurikuler dan minat. Kemudian berikutnya kita harus membuat, untuk yang tadi kita hapus saja, ini kita hapus saja karena tidak akan kita gunakan. Kita harus membuat variabel explode. Variabel explode ini kita gunakan untuk mengisi jarak dari pi tersebut. Nah, pertama jaraknya kita kasih 0,1, yang kedua jaraknya kita kasih default aja ya, 0, 0, 0, dan 0. Karena di sini nilai dari datanya ada 5, jadi ini harus menyesuaikan dengan nilai data sebelumnya. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kita buat tampilan pie chart. Kita tambahkan tag terlebih dahulu, pembuatan pie chart. Oke, pertama apa? Kita gunakan pembuatan ukurannya terlebih dahulu, menggunakan plt.figure, di dalamnya fixed size. Kita gunakan ukuran 12 saja ya, 12, 6. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan settingan parameter dulu menggunakan pltpy, di dalamnya data, kemudian masukkan minat. Nah, ini maksudnya kita mengambil data, kemudian atributnya akan kita ambil minat. Kemudian berikutnya kita gunakan explode, karena di dalamnya ada explode. Nah, explode di sini kita ambil dari variabel ini, atau variabel jarak potongan dari tiap-tiap ekstrakurikuler. Kemudian berikutnya kita labels lagi, labels di dalamnya ada data, kemudian datanya kita ambil ekstrakurikuler. Berikutnya apa? Berikutnya kita masukkan warna, color, parameter color, yang dimana di dalamnya kita gunakan ini ya, variabel yang sudah kita buat, warna. Oke, berikutnya kita gunakan parameter auto PCP atau mungkin auto picture mungkin ya. Oke, di dalamnya di sini kita tinggal masukkan persen 1.1f, persennya 2 kali. Nah, maksud dari kode ini buat apa? Nanti di dalam visualisasi pie chart akan ada nilai-nilai dari tiap-tiap ekstrakurikuler. Nah, nilai tersebut akan kita tampilkan ke dalam persenan. Oke, berikutnya kita kasih parameter shadow true, biar tampilan kita agak lebih sedikit menambah nilai estetika. Berikutnya kita tambahkan parameter terakhir yaitu start triangle. Nah, ini kasih 140 saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal buat judul dari visualisasi kita. Judulnya plt.title, judulnya kita kasih misalkan minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Oke, sudah seperti ini, seperti biasa kita gunakan plt axis. Nah, ini maksudnya kita membuat lingkarannya berada di tengah. Kita gunakan equal. Nanti yang harusnya lingkaran berada di sini akan kita tempatkan di tengah. Yang terakhir kita tinggal tampilkan. Oke, di sini ada error di bagian sebentar. Oke, data, kemudian minat. Kenapa nih bisa error? Oke, ini error karena harusnya di sini kita menyesuaikan ini dengan huruf M-nya gede, tapi di sini kecil. Coba ya, M-nya kita ganti M gede. Oke, sekarang. Oke, di sini masih error. Nah, lagi-lagi kita kecolongan, harusnya color ini ada S-nya. Nah, harusnya sudah benar, tinggal kita run. Oke, clear. Nah, jadi di sini nilai di dalam visualisasi pie chart-nya kita tampilkan dengan persen. Nah, menggunakan auto picture. Nah, di sini ada 15%, 10%, 15% dengan nilai tertinggi yaitu 40% terhadap olahraga. Nah, misalkan kita lihat di sini olahraganya punya 40%. Nah, coba kita lakukan perhitungan di sini untuk olahraga, minat olahraga. Kenapa dia 40%? Karena di sini misalkan di sini ada variabel minat, kita jumlahkan 40 ditambah sebentar, ditambah 20 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 15.
Oke, salah, sorry. Ini, nah jumlahnya totalnya ada 100, jadi kita langsung bagi saja. 40 dibagi 100. Oke. Nah, hasilnya 0,4 atau 40%. Nah, kurang lebih seperti itu. Siswa yang memiliki minat olahraga ada 40%, seni 20%, dan yang paling kecil adalah minatnya di pramuka. Baik, kita sudah menyelesaikan kedua studi kasus. Yang pertama kita menyelesaikan menggunakan bar chart, yang kedua kita menggunakan pie chart. Gimana? Gampang kan? Gak ribet-ribet banget lah. Mungkin di video berikutnya kita akan sama, kita mungkin mau menggunakan Python, tetapi untuk chart yang lain, sisa chart 3 itu quantitative data. Nah, untuk quantitative data sendiri, dia mungkin ada sedikit perhitungan yang agak sedikit kompleks lah. Tapi saya yakin teman-teman akan bisa memahami untuk perhitungan chart berikutnya. Segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.